karena hanya dengan rahmat dan kasih karunia Allah kita dapat berkumpul dan melakukan acara kuliah tamu kali ini. Baik, perkenalkan saya Risa Sinaga, selaku semester semester akan membawakan kuliah tamu untuk meningkatkan kualitas dan materi pembelajaran pada mata kuliah proses manufaktur dengan tema proses manufaktur pada bidang pengolahan kayu. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Industri FT Universitas Jenderal Sudirman, dan penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita ditutup dengan bentuk dan dokumentasi. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Industri FT Unsud kepada Bapak Dr. In Sugeng Waluyo STMSC, kami persilakan. Oke, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ini ke Pak Stefanus Henry Suhendro dari PT Borneo Rimba Raya. Meskipun dalam Bapak. Zoom gitu, tapi saya perlu mengucapkan selamat datang ini ke komunitas kami gitulah. Siap, Bapak. Ya, yang kedua terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Mas Stefanus di sela-sela kesibukan ini, apalagi pagi-pagi jam 9. Besok libur panjang gitu ya, mesti urusannya banyak banget ini. Ya, ini terima kasih juga kepada Pak Aklis dan tim yang sudah menyiapkan ini. Sekali lagi mungkin informasi bahwa kami mengadakan kuliah tamu itu secara rutin untuk setiap mata kuliah yang kami ajarkan untuk memberikan pengetahuan awal gitu Pak. Jadi kalau kerja itu begini toh gitu. Jadi biar antara teori sama kerja tidak terlalu jauh gitu Pak. Siap, Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti saya mewakili jurusan memohon bantuan Pak Stefanus untuk bisa sharing knowledge gitu, kira-kira pengalaman-pengalaman praktis apa yang bisa membuat mahasiswa-mahasiswa kami itu bisa kompetitif gitu ya di dunia kerja dan tidak mengecewakan tentu saja ya untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Ya. Kemudian untuk mahasiswa juga saya minta aktif bertanya gitu ya, jangan diem aja gitu. Saya pengalaman sebagai pembicara kalau audiensnya diem aja stres juga gitu. Jadi nanti ini ngerti apa enggak gitu. Karena temanya manufaktur ya sudah industri banget gitu. Jadi saya minta nanti mahasiswa, mohon kawan-kawan mahasiswa bisa aktif gitu. Ya tanya apa saja karena nanti setiap pertanyaan akan membuka pertanyaan lain yang menuju sesuatu yang lebih menarik gitu. Itu saja Pak Stefanus, Pak Aklis dan kawan-kawan mahasiswa. Semoga kegiatannya lancar. Saya coba pantau. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Stefanus. Terima Saya kasih. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Sugeng, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke susunan acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita Bapak Stanisius Stefanus Henry Suhendro ST yang akan dipandu oleh moderator kita. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan moderator yang akan membantu kuliah tamu pada hari ini. Beliau merupakan dosen Jurusan Teknik Industri Unsud yang pada mampu menggunakan teknik dan aljabar linear di angkatan 2020. Serta sudah banyak melakukan penelitian dan pastinya sudah memiliki banyak pengalaman yang saya rasa tidak perlu kita ragukan lagi. Mari kita sambut moderator kita, Bapak Aklis Rahman Sari Nur Hidayat STMT, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempatnya dari MC kita Rizka Sinaga. Ya Bang ya, kita ketemu ya. Mungkin di sini manggilnya Mas aja ya Mas ya. Kita bedakan antara tempat nongkrong sama tempat kita ngobrol secara serius ini ya Bang ya. Siap. Sebelum Mas Hendro ini memberikan sebuah sharing knowledge, saya bacakan dulu untuk CV-nya. CV yang dari Mas Hendro ini sebenarnya itu sungguh luar biasa.
dengan nama lengkapnya itu adalah Stasianus Stefanus Henry Suhendro, dengan panggilannya adalah Henry Suhendro, kelahiran dari Semarang 23 April 1977. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti pada tahun 2004. Pengalaman kerjanya ya, yang pertama adalah dari printing business dari tahun 2000 sampai tahun 2003, interior kontraktor dari tahun 2002 sampai tahun 2013, kontraktor advertising dari tahun 2004 sampai tahun 2006, lalu ada mechanical engineering kontraktor dari 2013 sampai 2015, food and beverage business pada tahun 2015 dan 2017, lalu ada PPIC manager pada tahun 2017 dan 2018, lalu yang terakhir adalah woodworking ya dari tahun 2018 dan sampai sekarang ya. Dan juga tadi sedikit ngobrol bahwa beliau juga merupakan bagian dari pemimpin utama ya dari cabang yang baru di Surabaya. Wah, sungguh-sungguh luar biasa untuk apa bisa dibilang ini pengalaman kerjanya ya. Mungkin karena beliau sudah sangat mampu, sudah sangat berlelang buana di bidang woodworking ini, saya jadikan sebagai narasumber ya Mas ya, dari sumber untuk pengolahan kayu, terutama pada bagian proses manufakturnya. Nah, mungkin bisa jadi Ya. nanti bahwa pada saat kita melakukan pemaparan materi atau masindronya itu akan sedikit memberikan wawasan tidak hanya di prosmannya, mungkin bisa jadi merambah ke mata kuliah yang lain. Ya, mungkin bisa dari SCM-nya ataupun dari sistem manufakturnya. Oke, Ya. Mas Hendro, apakah sudah siap untuk memberikan materinya, sharing Siap. knowledge dengan teman-teman yang lain? Siap, Kakanda. Waktu dan tempat persilahkan ya, Mas. Siap. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Engineer Sugeng Waluyo, ST MSc, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman, dan juga kakanda saya, Bapak Aris Rahman, STMT, dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Serta terima kasih juga kepada seluruh peserta acara kuliah tamu pagi ini. Pagi ini saya diperintahkan oleh kakanda saya itu untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami selama ini, baik di apapun itu, khususnya dalam pagi ini adalah industri manufaktur perkayuan, tetapi selain itu juga sebetulnya kan industri kita itu tidak terlepas dari hanya masalah teknik, tetapi juga masalah SDM, ada masalah-masalah yang lain, non teknis lainnya. Untuk itu pagi ini saya sudah menyiapkan sebetulnya PowerPoint. Mohon maaf, ini bisa sharing PowerPoint nggak ya? Sudah bisa, Mas. Sudah bisa, siap. Sudah bisa. Nah, berikut ini adalah proses manufaktur dalam bidang pengolahan kayu. Ya, maaf, ini saya matikan aja ini ya. Nah, ya, sudah. Company profile kami itu ya sama sih sebetulnya, satu grup dengan PT Borneo Rimba Karya. Ini kami di CV Triasa Sejahtera Bersama. Ini adalah perusahaan pengolahan kayu Kalimantan yang mempunyai sertifikat legal SVLK. Ini sertifikasi ini menunjukkan secara internasional bahwa kayu yang kami miliki itu legal dan diberi sertifikasi oleh pemerintah. Kami juga mempunyai divisi untuk trading log atau pengadaan bahan baku, dan ada divisi penggergajian kayu, lalu divisi ekspor juga. Nah,
Latar belakang dan potensi industri manufaktur pengolahan kayu itu salah satu yang utama bagi saya adalah pangsa pasar lokal. Pangsa pasar lokal itu kita tahu bersama kalau ada proyek-proyek pemerintah itu adalah pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pembangunan sektor swasta juga di perumahan itu banyak menggunakan kayu. Sehingga permintaan kayu ini sebetulnya eh, cukup tinggi di lokal. Tetapi nilai ekspor yang apa namanya yang diberikan, disumbangkan sebetulnya jauh lebih tinggi baik untuk devisa maupun eh, penyerapan tenaga kerja. Pangsa pasar ekspor nilai ekspor kayu keras Indonesia tahun 2023 itu baru mencapai 3,9 miliar US dollar. Itu dari Indonesia. Sedangkan perkiraan nilai perdagangan internasional kayu keras pada tahun 2023 itu antara 70 sampai 100 miliar US dollar. Sehingga di sini kita bisa melihat sebetulnya celah pasarnya masih amat sangat besar sekali. Masih amat sangat banyak celah-celah yang bisa kita isi sebetulnya sebagai industri manufaktur. Saat ini penghasil industri kayu terbesar dunia berasal dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, Kanada, dan Brasil. Nah, masing-masing negara itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya berupa kultur, perizinan, kondisi geografis, dan teknologi. Dan itu semuanya kita sebagai pelaku di dunia bisnis itu harus bisa memanfaatkan. Jadi apa yang menjadi kelemahan kita tutupi, apa yang menjadi kekuatan kita kedepankan. Sebagai contoh, kultur itu kalau kita mendengar nama negara Korea, Jepang, Cina, kita sudah langsung tergambar. Itu budayanya adalah kerja keras dan disiplin tinggi. Saya pernah waktu itu bekerja bersama dengan orang Korea. Orang Korea itu menjadi manajer saya. Suatu saat kami lembur sampai jam 4 pagi dan saya tahu perjalanan beliau itu pulang ke rumah itu bolak-balik itu sekitar 2 jam. Jadi anggapannya sudah 2 jam hilang. Jam 8 pagi beliau sudah ada di kantor dengan berpakaian lengkap, berdasi dan jas. Jadi perkiraan itu tidur hanya mungkin 2 jam kurang itu. Kemudian saya juga pernah bekerja bersama dengan supervisor produksi dari Cina. Beliau itu kerjanya supervisor produksi, merangkap mekanik, merangkap dokter, dan bekerja 2 shift. Jadi etos kerjanya itu luar biasa. Nah, itu adalah keunggulan mereka. Ya. Kemudian dari perizinan, laporan Bank Dunia tahun 2020 hanya ada 20 negara di seluruh dunia yang mereformasi perizinannya dengan baik. Dan sedihnya dalam laporan tersebut hanya ada 1 negara di wilayah Asia Tenggara yang disebutkan, yaitu Myanmar. Indonesia tidak disebutkan. Nah, kemudian teknologi, yaitu negara-negara dengan penguasaan teknologi tinggi akan dapat menghasilkan barang dengan kualitas lebih baik, lebih presisi, dan lebih menguntungkan. Contohnya ini kalau dibuat dengan teknologi yang seadanya ya hasilnya sebelah kiri, tapi kalau dibuat dengan teknologi tinggi hasilnya sebelah kanan. Nilainya juga jauh lebih tinggi, ya kan? Kualitasnya juga jauh lebih tinggi. Itu dari sisi penguasaan teknologi. Mengenai kondisi geografis,
Saat ini dengan ditutupnya terusan Suez, rute perdagangan Indonesia dan Eropa dialihkan melalui Afrika. Biaya freight telah naik sebanyak kira-kira 60% sehingga mengurangi daya saing seluruh industri Indonesia ke Eropa. Perdagangan internasional berpusat pada China karena jauh sebelum ada konflik. Di daerah tersebut, tahun 2013 China telah memulai One Belt One Road Initiative yang menghubungkan antara China dengan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa. Sehingga arus barang dan jasa dari dan menuju China bisa dilakukan dengan harga yang relatif murah. Nah, ini ada petanya ini. Yang merah itu adalah jalur One Belt One Road. Mereka bikin jalur kereta api untuk barang dan jasa. Sedangkan yang biru itu adalah jalur laut. Jauh lebih muter-muter dan jauh lebih berbiaya tinggi, apalagi untuk sekarang ini di daerah Suez itu sudah ditutup, jadi harus muter lagi lewat Afrika. Ini membuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor itu sangat tinggi. Sehingga kita daya saingnya itu berkurang. Nah, kita harus mengedepankan keunggulan Indonesia, yaitu satu, bahan baku yang melimpah. Hutan kita itu sampai kapanpun juga tidak akan habis ditebang. Kalau ada ditanam kembali, penanaman kembali. Kedua, bonus demografi berupa tenaga kerja yang melimpah. Dan ketiga, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik dalam industri ini juga cukup banyak. Nah, salah satu kata kunci dalam keberhasilan sebuah industri itu bagi saya adalah efektivitas dan efisiensi. Satu, efektif adalah mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kalau istilahnya kalau mau bikin meja, ya jadi meja, bukan jadi kursi kan gitu. Jadi kalau bikinnya meja, jadinya kursi, berarti nggak efektif. Ya kan? Melenceng. Kalau efektif itu bikinnya meja, ya hasilnya jadi benar-benar meja. Nah, kemudian kalau efisien itu bila prosesnya menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Jadi sebuah industri hanya bisa bertahan dan bahkan berkembang kalau satu, hasil produksinya sesuai harapan, dua, prosesnya menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kalau misalnya kita pesannya meja, terus jadinya meja yang kualitasnya terlalu tinggi juga tidak efektif karena tidak tepat. Intinya adalah harus sesuai dengan perancangan. Rancangan awalnya itu ya jadinya itu, bukan lebih, tidak lebih dan tidak kurang. Berbicara industri kayu, dimulai dengan penebangan kayu bulat di hutan Kalimantan atau Sumatera, itu ditebang. Kemudian ini diatur oleh pemerintah, yang melakukan adalah perusahaan pemegang HPH atau hak pengusahaan hutan menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 98 tentang Provisi Sumber Daya Hutan. Nah, ini setelah ditebang, biasanya area penebangan berada jauh dalam hutan sehingga transportasi termurah dilakukan melalui air atau dihanyutkan di sungai. Selain itu ada juga melalui darat. Nah, baik melalui sungai atau melalui darat ini untuk saat ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau cuacanya hujan, musim hujan, itu bahan baku tidak bisa turun karena jalannya tidak bisa dilewati. Kalau lewat sungai pun takut karena arusnya terlalu deras, takutnya kayu-kayu yang dihanyutkan ini akan menghantam
jembatan atau kapal kecelakaan. Jadi kondisi geografis kita ini sangat-sangat untuk industri ini sangat bergantung pada musim. Nah, setelah dikirimkan setelah diturunkan, lalu dikirimkan baik melalui darat atau laut ke daerah tujuan. Ya, ini pakai kita lihat ada kapal-kapal tongkang ini, rata-rata pengangkutannya pakai ini melalui laut. Setelah sampai di daerah tujuan, terjadi proses tawar-menawar dengan pembeli, kemudian dilanjutkan proses orientasi. Setelah terjadi kesepakatan, kapalnya merapat ke pelabuhan, dibongkar, dan setelah dilakukan pengukuran bersama, diangkut menggunakan trailer. Itu kira-kira penampakannya waktu diangkut seperti itu. Tumpukannya mungkin hanya sekitar 6 batang sampai 9 batang itu. Kalau dari jauh kelihatannya seperti tusuk gigi ya Kak Kanda ya. Nah, kemudian setelah diangkut menuju lokasi industri yang telah disepakati, log itu ditumpuk di lapangan log atau log yard menggunakan alat berat. Nah, mulai proses produksi, kayu diturunkan dari tumpukan, kemudian dipotong menggunakan chainsaw atau gergaji mesin sesuai ukuran panjang yang dibutuhkan. Di sini kalau di chainsaw itu intinya adalah panjangnya. Nah, lalu dibawa masuk ke mesin pembelah atau breakdown untuk dibelah sesuai dengan lebarnya yang dibutuhkan. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, di sebelah kanan itu ada kereta dorongnya, ada yang menggunakan mesin, ada yang manual. Kemudian sebelah kiri itu adalah mesin gergajinya. Setelah dibelah menjadi ukuran lebar, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran tebal, lebar, dan panjang yang dikehendaki menggunakan mesin bandsaw atau gergajinya itu gergaji pita. Dalam proses manufaktur bidang pengolahan kayu, yang paling krusial adalah teknik pengolahan, tingkat presisi alat-alat yang digunakan, dan profesionalitas operator. Tingkat presisi hasil pembelah dan bandsaw ditentukan oleh ketajaman gergaji bandsaw, kualitas sambungan gergaji, kualitas bilah gergaji, bentuk mata gergaji, bahan mata gergaji, proses heat treatment, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan. Nah, ini ada ilustrasi bentuk gergaji. Ini gergajinya bentuknya apa namanya? Lentur. Kemudian sebelah kanan itu mesinnya, itu gergajinya dipasangkan itu di mesin itu. Nah, lalu dia akan berputar. Waktu dia berputar dengan kecepatan tinggi, itu dia nanti bisa digunakan untuk memotong kayu yang akan diproses. Nah, kalau kita lihat bentuk gergajinya itu di satu sisi itu ada bentuk tajamnya itu. Nah, bentuk-bentuk yang tajam itu eh, secara berkala harus diasah. Pertama-tama dia diberi tip atau mata gergaji dengan dilas. Nah, setelah itu diasah, asahnya baik itu bagian sampingnya maupun bagian depan. Setelah diasah, kemudian mengalami proses heat treatment supaya kekerasan permukaannya cukup tinggi untuk memotong kayu tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus apa namanya yang membuat
defek-defek atau proses produksinya itu menjadi hasilnya rendah. Pada waktu dibelah itu tidak center. Pada waktu dibelah di poni itu tidak center. Itu bisa terjadi karena rel miring. Ini saya kembalikan lagi. Ini. Nah, di bawah itu kan ada rel. Pada waktu pemasangan awal, instalasi awal, rel itu harus benar-benar ditimbang lurus dengan tegak lurus dengan meja gergaji 90 derajat. Kalau misalnya itu kemudian jadinya 90,1 atau bahkan 91 derajat, itu nanti hasilnya tidak akan lurus. Dan itu tidak kelihatan pada waktu instalasi awal, tetapi pada waktu mulai proses produksi baru kelihatan. Nah, kemudian kalau diperhatikan itu ada di lori itu atau kereta itu ada catok-catok. Nah, catok-catok itu maju mundurnya diatur oleh roda gigi. Nah, kalau roda-roda giginya itu aus antara depan dan belakang, maka bisa jadi misalnya depan lebih maju atau yang belakang lebih maju. Tidak lurus, tidak center. Itu contoh-contoh kasusnya. Kemudian belahan miring. Jadi pada waktu dibelah hasilnya tidak siku. Bisa jadi karena alat yang tidak mumpuni. Dalam arti misalnya alatnya itu hanya sanggup untuk sekian ton misalnya. 3 ton. Kemudian dipaksa diberikan beban yang lebih dari itu. Nah, ini bisa miring. Kemudian meja benso miring. Akhirnya ukuran hasil produksi yang dihasilkan itu kalau kita lihat dari penampang tampak ujungnya ya, ujungnya itu bentuknya tidak siku, segi 4 itu tidak siku, tapi lebih mirip jajaran ginjal. Sehingga hal-hal ini menyebabkan wood recovery-nya itu berkurang. Berkurangnya ya karena error-errornya itu. Nah, kemudian ada kasus mata gergaji kurang tajam. Itu karena sudut gergaji kurang miring, kurang asah, sudut asahnya salah, sehingga kualitasnya berkurang. Ada kasus juga mata gergaji cepat tumpul. Itu bisa jadi karena belum dilakukan heat treatment. Roll melengkung, sambungan gergaji tidak rata. Sambungan gergaji itu bentuknya lurus, utuh, kemudian dipotong dan disambung di tengah-tengah menggunakan las. Nah, ini kalau misalnya sambungannya tidak rata, pada waktu dipasang di mesin benso, itu bisa tiba-tiba terlepas. Pada waktu operasional kecepatan tinggi, dia terlepas, itu bisa menjadi kecelakaan kerja. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Kemudian, kemudian proses produksi yang manual membuat faktor profesionalitas operator itu memegang peranan besar dalam proses produksi. Nomor 1 adalah kondisi kesehatan mental dan fisik. Ya. Kemudian kondisi penglihatan, dan yang tidak kalah penting itu teknik pengolahan. Ini kita harus membayangkan orang dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Ada di antara operator-operator itu yang tidak sekolah, ada yang SD, maksimal yang saya tahu itu SMP. Nah, kondisi kesehatan
mental itu sangat penting. Kerja mereka itu adalah mengangkat beban yang berat, mungkin itu sekitar 30 atau 40 kilo. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus-menerus seperti itu. Fisiknya harus prima. Nah, kondisi penglihatannya juga harus baik, sehingga bisa melihat ini kayu yang dihasilkan itu kualitasnya bisa dipakai atau tidak. Dalam hal kualitas SDM itu diperlukan penilaian yang teliti pada saat penerimaan SDM. Setelah itu harus di-maintain dengan kondisi kerja yang baik, kebersihan lingkungan kerja, fasilitas infrastruktur pendukung seperti penerangan yang cukup, prosedur-prosedur kerja yang baik agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan penegakan peraturan agar mental dan disiplin SDM tetap terjaga. Setelah melalui proses produksi itu, tiap keping kayu melalui proses grading untuk menentukan kualitas hasil tersebut, apakah kualitasnya sesuai untuk diekspor. Jadi kalau untuk kita berbicara mengenai produk kayu, itu kualitas yang tertinggi itu negara yang menuntut kualitas tertinggi itu adalah Jepang. Kedua baru Eropa, kemudian Amerika, ya, Taiwan dan Malaysia itu kurang lebih sama. Nah, kalau memang tidak bisa dijual sebagai ekspor, ya berarti harus dijual sebagai produk lokal. Jadi kualitas hasil produksinya itu sangat menentukan nilai atau value jual kayu tersebut. Kriteria grading tersebut adalah sebagai berikut. Arah serat kayu yang dipotong, itu kalau kita lihat itu ilustrasi kanan, quarter sound itu adalah yang tegak berdiri. Jadi dia menjauhi hati atau ampulur kayu. Tengah-tengah itu kan ada ampulurnya. Jadi kalau dia arah penggergajiannya itu menjauhi ampulur, itu dinamakan quarter sound. Dan kalau dia melintang, itu dinamakan flat sound. Dalam hal ini konsumen Jepang itu sangat menyukai kayu yang digergaji dengan pola gergaji quarter sound. Dan pola flat sound itu sangat-sangat tidak diminati. Paling hanya diberi toleransi mungkin 10 hingga 20%. Sehingga ini teknik produksinya ini sangat menentukan nilai akhir dari produk tersebut. Nah, ini adalah contoh, jadi kualitas sabut, fresh atau lapuk. Sabut itu adalah lingkaran luar kambium yang kalau dalam gambar sebelah kanan itu warnanya kuning. Itu kualitas sabutnya masih fresh. Kalau yang ilustrasi sebelah kiri atau gambar sebelah kiri itu sudah lapuk. Itu mungkin dicuil pakai tangan aja mungkin udah ambrol itu. Lalu warna kayu, apakah terdapat noda hitam atau blue stain? Nah, ini kan bisa dilihat ini sudah mulai ada bercak-bercak warna hitam di penampang kayu. Dan ini bercak-bercak warna hitam ini tembus sampai ke dalam. Jadi meskipun ini digergaji sampai ke dalam itu masih terdapat bercak-bercak seperti itu. Nah, ini adalah contoh cacat kayu, lubang gerek atau pinhole atau mata kayu. Lubang gerek ini disebabkan oleh binatang. Ini biasanya terjadi kalau kayu sudah ditebang cukup lama, tetapi belum diproses, sehingga dia
ditinggalkan di lapangan log, kemudian bisa dimasuki atau dimakan oleh binatang-binatang kecil ini. Kemudian ada retak atau pecah kayu. Kriteria-kriteria guarding ini berkaitan erat dengan nilai dari kayu tersebut, dan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas kayu yang ditebang, umur tebangan, dan proses produksinya. Nah, ini contoh. Ini contohnya sangat bahasanya sangat teknis, tetapi intinya hanya satu. Kalau untuk jenis keruing itu di Indonesia ada 4 jenis keruing yang dikomersialkan. Dari 4 jenis itu 3 diminati dan 1 tidak diminati. Ya, yaitu yang tidak diminati itu adalah jenis yang tidak bergetah atau sedikit bergetah kualitas kayu. Kemudian umur tebangan. Proses pelapukan suatu pohon telah dimulai sejak pohon tersebut ditebang. Semakin lama semakin parah. Sehingga kalau kayu itu kita proses saat masih fresh, kualitasnya akan semakin baik. Dan semakin lama akan semakin buruk. Rata-rata selisih waktu antara waktu tebang dan waktu produksi, itu kalau di Jawa, jadi waktu tebang dari Kalimantan, kemudian diproduksi di Jawa, itu rata-rata waktu produksinya itu antara 6 hingga 12 bulan dari sejak tebang. Dibandingkan dengan industri di Myanmar, saat ini juga sudah ada industri-industri di Kalimantan, itu hanya berkisar 1 hingga 2 bulan dari sejak dia ditebang. Sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kualitas. Nah, ini contoh yang tadi kita sudah bahas, proses arah serat kayu. Nah, ini contoh proses produksi yang bisa meningkatkan value dari kayu tersebut. Nah, setelah diproduksi, kayu-kayu tersebut dilakukan proses setik atau diberi diganjel ya, setik gitu, untuk masuk ke kiln dry atau caddy atau oven, dan melalui proses oven selama 2-4 minggu, tergantung ketebalan dan tingkat kekeringan yang diinginkan. Dalam caddy, temperatur dan kelembapan harus selalu diawasi dan dijaga, karena kalau terjadi perubahan temperatur tiba-tiba, maka kayu akan cracking atau pecah-pecah pada permukaan maupun penampang. Kalau sudah cracking, ya tergantung tingkat kerusakannya. Ya. Kalau kerusakannya parah, sama sekali nggak bisa dipakai. Bahkan kadang-kadang kalau treatmentnya salah, pernah satu kali waktu itu, satu chamber itu sekitar 50 kubik, value-nya mungkin sekitar 500 juta, itu salah buka. Jadi belum waktunya dibuka, sudah dibuka, temperatur di dalam masih tinggi, begitu dibuka semuanya kayunya itu tiba-tiba pecah. Langsung tiba-tiba ada bunyi krak 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 krak, pecah semuanya dari depan sampai ke belakang, itu semuanya pecah. Sehingga kalau sudah pecah seperti itu nggak bisa dipakai, hanya bisa dijual sebagai kayu bakar. Sehingga ini proses-prosesnya ini benar-benar sangat harus sangat hati-hati dan teliti. Nah, kemudian setelah keluar dari caddy, dilakukan proses molding. Di sini sifat-sifat natural kayu seperti kerut, kaping, twist, bengkok itu dibersihkan menggunakan mesin-mesin. Kalau twist itu ya ini ada ya ilustrasinya ya, ada twist, ada cup itu dia melengkung, ada yang bengkok, ada yang melenting. Nah, ini semuanya dibersihkan menggunakan mesin-mesin. Bagian-bagian yang cacat atau rusak tadi dibuang.
ada mesin ripsaw atau multi ripsaw. Ini mesin ini berfungsi untuk merobek kayu searah serat kayu. Ini mesin ripsaw. Kemudian mesin molding berfungsi untuk memberikan bentuk dan profil permukaan kayu sesuai yang dikehendaki oleh produsen. Ada profilnya di sisi sebelah atas atau di sisi samping, kemudian di sudut-sudutnya diberi kelengkungan atau air. Ya, ya. Ini semuanya dilakukan oleh mesin molding. Nah, kemudian ini cross cut saw, alat yang merobek kayu 90 derajat dengan arah serat kayu. Jadi kalau misalnya kita punya satu lembar papan panjang 4 meter, kemudian 30 cm ujungnya bengkok, ya kita buang yang 30 cm itu, terpaksa kita buang, dipotong pakai cross cut ini. Nah, setelah itu dilakukan proses grading. Proses grading kayu dilakukan satu persatu oleh seorang grader. Ya. Diukur semuanya tebal, lebar, panjangnya, kemudian kadar airnya menggunakan MC tester dan jangka sorong. Itu harus dites satu persatu. Padahal satu kontainer itu bisa terdiri dari 2.000 sampai 10.000 keping. Dan itu satu persatu harus dicek. Setelah itu paleting atau proses penyusunan barang dalam palet. Lalu dibungkus dengan plastik film, plastik wrap, agar terhindar dari debu dan uap air. Efeknya kalau misalnya uap air, kadar air itu terlalu tinggi di dalam kayu ini, nanti pada saat mencapai negara tujuan, dia bisa pecah karena kadar airnya terlalu tinggi. Jadi ini harus benar-benar diperlakukan seperti bayi ini, sangat-sangat sensitif sekali. Nah, ini adalah proses stuffing atau pemuatan dalam kontainer. Produk-produk kayu yang diekspor ke mancanegara adalah furniture, kemudian ada truck flooring. Truck flooring itu adalah alas atau bak truk. Kemudian residential flooring, decking, chicken stick, dowel, shiplap, under construction, dan lain-lain. Peluangnya industri kayu ini masih terbuka sangat lebar sekali. Apalagi kita di awal kita sudah melihat bahwa data perdagangan internasional untuk industri kayu itu 70 sampai 100 miliar dolar per tahun. Dan Indonesia itu porsinya hanya 3,9, anggap saja 4 miliar US dollar per tahun. Jadi potensinya masih amat sangat besar sekali. Akhir kata, sebagai seorang dengan dasar pendidikan teknis dalam industri, kita diharapkan untuk mengenali masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam industri tersebut yang dapat menghambat sebuah proses manufaktur agar bisa mencapai efektivitas dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Semakin efisien industri yang kita pimpin, maka daya saingnya akan semakin tinggi. Itu kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada Kak Kanda, Pak Aklis, kalau misalnya ada yang mau peserta yang mau bertanya atau bagaimana. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan sharing ilmunya dari Mas Hendro. Sungguh luar biasa sekali ya Mas ya. Perjalanan dari si kayu ini hingga yang awal tadi di Indonesia ya, lebih tepatnya itu di Kalimantan, Iya, sampai nantinya akan tiba di Jepang, di Eropa, ya, betul di sekali. Taiwan. Nah, tapi berarti itu termasuknya kita masih kalah ya Bang ya, sama yang di Myanmar ya?
Eh, Sebetulnya yaitu kembali lagi keunggulan-keunggulan masing-masing negara itu kan ada. Nah, ya kita harus mengedepankan keunggulan-keunggulan apa yang terdapat dalam negara kita. Kalau secara perizinan dan kondisi geografis kalah ya kita minimal menang di SDM. Gitu. Oke, oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, mungkin kita akan diskusi, diskusi dulu ya, Bang ya. Ya, Saya sama Pak Hendro dulu. Oke, jadi tadi kan bisa dibilang itu produk kayu itu masih masih bisa digunakan ya, bukan bisa digunakan, tapi masih dibilang itu sering digunakan di wilayah infrastruktur ya, Bang ya. betul. Ya, kan ibaratnya kan saya kan emang dari dulu kan emang fokusnya kan ke bidang besi dan baja ya. Ya, Berarti otomatis wah ini tuh bisa dibilang oh sebuah insek yang baru itu. ya, Padahal sekarang itu rumah-rumah malah sekarang itu pakai konstruksinya dari konstruksi baja. betul. Malah sudah Versingan, iya sudah berkurang untuk penggunaan bidang kayunya. Nah, betul. tapi ternyata malah di luar negeri itu bidang kayu apa maksudnya material kayu yang lebih justru yang digunakan ya, Bang. Betul sekali. Mm-mm. Jadi untuk negara-negara dengan yang memiliki musim dingin, kayu itu adalah insulasi panas yang sangat sangat mereka butuhkan. Jadi selain nilai estetiknya, jadi keindahannya, seratnya, bentuk seratnya, mereka juga menggunakan itu sebagai insulasi panas. Jadi kalau musim dingin misalnya sampai temperatur -10, -15, -20, di dalam rumah bisa tetap hangat karena ada dinding-dindingnya, lantainya, bahkan penutup plafonnya itu menggunakan material kayu. Jadi buat mereka ini adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya nilai estetis tapi sebuah kebutuhan. Gitu. Makanya permintaannya masih cukup tinggi. Iya, karena kan di Indonesia memang mungkin temboknya pakai tembok batu merah, pakai apa namanya bata ringan gitu ya. Malah malah orang-orang Kalimantan yang memang masih menggunakan temboknya itu pakai tembok kayu. Nah, Iya, sama Bang, saya kan ibaratnya dulu kan pernah tinggal nih di salah, kita pernah nginep di salah satu warga desa itu selama 2 minggu di daerah Blora. Ya memang Blora kan terkenal akan kayu jatinya ya Bang ya. iya, Ya, itu memang masih pakai kayu. iya, Iya, itu memang benar-benar. Tapi emang kalau pagi itu panas, tapi kalau malam itu wah luar biasa dingin ya ternyata kalau pakai dingin. kayu. Ya, dingin, dingin. Heeh. Memang, memang. Apalagi, apalagi kalau kayu jati kan nilai nilai estetisnya sangat tinggi sehingga apa menyebabkan dia nilai ekonomisnya juga di pasar internasional juga sangat tinggi. Seperti itu. Hmm. Nah, mungkin sih ini sekedar eh, timbul rasa timbul rasa penasaran nih Bang. Kan ambilnya kan Ya, kayu Kalimantan. Nah, iya, ya, padahal PT Borneo Rimba ini kan ada di Semarang. Kenapa ya, nggak ngambil di Blora ataupun Jepara ataupun di Batang gitu Bang. Kan karena tadi kan emang bisa dibilang kan karena kita punya keterbatasan waktu nih. Kalau dari ya, Kalimantan ke Pulau Jawa itu kan dari 6 sampai 12 bulan. Ya, ya. mungkin agak lama. Kalau mungkin ambil dari Batang, Blora ataupun Jepara kan bisa dibilang itu lebih menyingkat waktu. Kenapa? Mungkin Ya. apakah ada alasan tertentu, Bang? Wah, ini pertanyaannya sangat Aduh. kritis dan sangat baik sekali ini. Iya. Jadi begini, ini 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 ya ini pertanyaan luar biasa. Ini mungkin rada panjang menjelaskannya. Oh, oke, monggo, Bang. Eh Kami ini mengkhususkan diri itu di jenis kayu keruing. Keruing itu hanya tumbuh di Kalimantan dan ada di daerah Sumatera, daerah Padang. Eh, Kenapa kok dikhususkan kayu keruing? Jadi di seluruh dunia jenis atau kualitas kayu yang terbaik untuk
dipakai sebagai alas atau landasan bak truk itu adalah kayu keruing dari Indonesia. Jadi ada berbagai jenis kayu di seluruh dunia, tetapi yang terbaik untuk dipakai sebagai landasan truk bak truk itu adalah kayu keruing dari Indonesia. Sehingga kita ya itulah yang menyebabkan kita memilih kayu itu adalah kayu Kalimantan atau lebih tepatnya kayu keruing. Gitu. Jadi ini juga apa ya? Salah satu keunggulan kita sebetulnya kayu kita itu memang ya dengan segala sifat apa namanya sifat-sifat kayunya itu memang sangat diminati di dunia internasional. Berarti ini fokusnya itu hanya ke kayu kayu keruing aja ya Bang ya? Fokusnya di situ, Bang. Hmm, Berarti mungkin di tempat yang lain itu malah ada yang pakai kayu jati aja. Berarti Nah, berbeda-beda itu Bang. betul, betul, betul. Oh, ya mungkin kan mungkin ada sedikit berkesan nih Bang. Padahal kan contohnya itu kayak kayu gaharu, ya kan? Kayu Ya, gaharu mungkin kan yang diambil itu getah hitamnya. Nah, ya, ini kan tadi kan juga nih kayu keruang itu kan malah yang tidak diminati itu yang sedikit bergetah atau tidak bergetah. ya. Apakah kalau yang bergetahnya itu agak sedikit lebih banyak itu yang paling diminati atau gimana, Bang? Kalau untuk yang bergetah itu sebetulnya getahnya itu bisa disadap untuk menjadi minyak keruing. Tetapi untuk industri industri yang kami jalani yaitu bak truk. Jadi ini diekspor ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang untuk jadi bak truk di sana. Nah, kalau setelah dipasang, kemudian getahnya keluar, itu getah itu nanti akan terus-menerus keluar dan akan lengket. Sehingga kalau misalnya di eh, apa namanya truk itu mengangkut barang, nanti barang-barangnya itu juga akan terkena getah itu, sehingga akan akan apa ya, nggak baik lah atau nggak nyaman lah. Itu secara kegunaan atau secara fungsional barang-barang yang bergetah itu eh, nggak diminati. Gitu. Oke, oke, oke. Wah, tambahan ilmu yang sangat baru ini ya. Iya, kan ya karena saya belajarnya cuma baja ya, IC, Ya, ASTM gitu kan mungkin kayu ini merupakan hal sesuatu yang benar-benar baru. Apalagi prosesnya kan tadi sama juga seperti ada kita punya heat treatment, ya sama ya, nanti Bang. Mungkin di proses baja pun akan sama heat treatment. Lalu bicara tentang kecacatan juga sama. Kita akan ada proses twisting juga ada proses cupping juga ada proses clipping juga ada proses elbowing juga ada ya. ya. Mungkin ini bagi untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya Mas ya. Mas, Mbaknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak usah malu-malu. Heeh. Oh, ini ada yang bertanya nih Ya, dari di kolom chat. Saya bacakan ya Mas ya. ya. Ya, ini dari saudari Fatia dari NIM-nya itu 73 bertanya. Kayu kualitas tertinggi sudah pasti diekspor ke luar negeri atau ada yang dipasarkan di pasar lokal, Bang? Eh, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini saya jawab. Kayu kualitas tertinggi itu belum tentu diekspor. Bisa juga ada yang dipasarkan di pasar lokal. Tergantung dari perusahaan yang memiliki kayu itu mempunyai perizinan atau apa namanya legalitas kayu dari pemerintah atau tidak, dan apakah dia mempunyai jaringan di luar negeri atau tidak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya beli kayu di pasar lokal itu apakah semuanya kualitasnya rendah? Tidak, tidak pasti seperti itu. Ada juga yang kualitasnya bagus juga setingkat dengan kualitas ekspor ada juga.
Kira-kira itu jawabannya. Berarti memang berarti ada sebuah kendala di wilayah perizinan ya Bang ya. Nggak Betul semuanya sekali. itu ekspor ya. Ya. Eh, ini saya terangkan sedikit mengenai ekspor. Jadi eh, di dunia di dunia ekspor kayu untuk pasar Eropa itu bahkan sekarang sudah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayu yang kita hasilkan itu eh, semuanya harus memiliki geotagging atau koordinat. Jadi koordinat itu nanti bisa dibuka di Google Map dan kemudian kalau koordinat yang ditunjukkan ternyata bukan koordinat dari kayu yang sesuai dengan perizinannya di di pemerintah, itu mereka bisa bisa menolak atau memblokir atau bahkan memblacklist perusahaan-perusahaan yang melakukan seperti itu. Dan ini juga apa namanya eh, banyak kasus-kasus di di dunia kayu yaitu illegal logging, mungkin pernah dengar. Jadi apa namanya penebangan kayu secara liar, tidak berizin. Nah, kalau sampai kayu-kayu seperti itu masuk ke dalam proses produksi dan kemudian tidak ada izin-izinnya, itu nanti tidak akan bisa diekspor. Atau kalaupun nanti diekspor, tidak akan diterima. Gitu. Jadi sekarang ini peraturan tata kelola pengusahaan kayu itu jauh lebih lebih ketat, lebih baik dibandingkan ya zaman-zaman dulu lah, anggap saja begitu. Kalau sekarang secara secara berkala memang semuanya itu dirapikan oleh apa namanya Kementerian Kehutanan. Setiap kayu yang ditebang, setiap satu batang kayu yang ditebang itu harus menggunakan barcode. Dan barcode-nya itu bisa dicek secara online. Jadi misalnya barcode itu apa namanya bergerak dari eh, Kalimantan menuju Gresik misalnya, itu bisa dicek itu titik akhirnya di mana. Kemudian dari Gresik misalnya dibawa lagi setelah diproses dibawa lagi ke Semarang, gitu kan. Itu bisa dicek izinnya sampai di mana dan kemudian kalau misalnya mereka mau mengecek apakah barang-barang itu ada di sana, mereka bisa ke sana dan mengecek barcode tersebut. Kalau misalnya tidak sama, ya itu bisa dikenakan sanksi. Jadi sekarang peraturan peraturan pemerintah mengenai tata laksana industri kayu itu sebenarnya sudah sangat komprehensif, sudah sangat bagus lah kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ya kita bicara mungkin sekitar 15 atau 20 tahun lalu itu kadang-kadang oleh pengusaha-pengusaha yang kurang bertanggung jawab, satu barcode itu mungkin bisa dipakai oleh 10 batang kayu. Wah. Gitu. Jadi yang yang satu batang bayar pajak, bayar retribusi, yang 9 batang tidak bayar pajak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, oke. Terima kasih atas pemaparan Mas Hendri. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada ini. Dari Mas Muhammad Hamzahanan, absen 05. Oke. Pertanyaannya itu kan ini ada intronya dulu ya Mas ya.
intronya itu Ya, Indonesia kan memiliki sumber daya alam kayu yang melimpah, namun kualitasnya masih kalah dari beberapa negara lain. Nah, pertanyaannya ini kan apa yang membuat kualitas kayu di Indonesia masih kalah dengan kualitas kayu dari negara-negara lain, Mas? Wah, ini baik. pertanyaan ini benar-benar Benar-benar basic komprehensif. sekali, komprehensif sekali nih, dasar sekali nih sebelum sampai ke sana. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini saya jawab. Jadi eh, sebenarnya eh, kita ini kan memang memiliki sumber daya alam kayu yang melimpah. Tetapi kembali lagi, yang menentukan kualitas kayu itu adalah usia tebangan. Jadi jarak dari antara kayu itu ditebang, kemudian masuk ke proses industri. Nah, satu itu, kedua adalah kualitas kayu sendiri yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah proses produksinya. Nah, proses produksi sendiri itu kan masih ditentukan juga baik oleh operatornya, ya kan, profesionalitas operatornya maupun apa, kalibrasi alat-alat yang dipakai. Eh, saya harus bicara bahwa banyak di antara pengusaha kayu yang saat ini itu masih menganggap proses kalibrasi itu adalah sesuatu yang bisa dikesampingkan. Nah, itu salah satu kesalahan umum yang kita miliki di Indonesia, dan itu mungkin juga Anda-Anda yang nanti mungkin ada yang bisa masuk ke industri kayu juga harus bisa memberikan eh, pengetahuan bahwa proses kalibrasi itu memang makan waktu dan biaya. Semua proses kalibrasi itu akan memakan waktu dan biaya. Nggak ada yang gratis gitu, nggak ada. Minimal waktu, ya kan. Nah, tetapi dengan adanya proses kalibrasi, nilai atau value dari kayu itu juga akan bertambah. Secara misalnya kualitasnya bertambah. Kemudian wood recovery rate-nya juga bertambah. Eh, saya jelaskan sedikit soal wood recovery rate. Dari kayu yang volumenya 100%, pada waktu masuk ke dalam proses produksi, itu ada namanya wood recovery. Nah, wood recovery itu berkisar antara 65 sampai 75%. Jadi maksudnya dari kayu yang masuk produksi, itu yang bisa menjadi bahan atau barang jadi itu hanya 65 sampai dengan 75%. Sisanya 25 sampai 35% itu menjadi sampah. Sampahnya itu bisa berupa kayu bakar, bisa berupa kayu potongan pendek, bisa berupa serbuk, itu macam-macam. Tapi yang bisa menjadi produk yang bisa dijual itu hanya 65 sampai dengan 75%. Nah, sebagai contoh kalau misalnya kita punya eh, mesin yang tidak akurat, yang belum dikalibrasi atau sudah lama tidak dikalibrasi, mungkin setiap keping kayu yang dihasilkan itu misalnya kita bicara saja miring 0,5 mili. Nah, kalau 0,5 mili ini dikalikan 1.000 batang, itu berapa kubik yang hilang? Berapa persen wood recovery rate yang terbuang? Jadi kembali lagi, proses kalibrasi
sebuah alat itu selalu berbiaya dan tidak dan makan waktu lah, berbiaya dan makan waktu. Tetapi hasil dari proses kalibrasi itu sendiri akan bisa membayar biaya yang terbuang atau waktu yang terbuang. Nah, itu menurut saya ya tanggung jawab kita semua sebagai orang dengan latar belakang pendidikan sarjana untuk memberikan edukasi. Ini kalau ini dilakukan itu nanti nilai tambahnya ada. Jadi bukan biaya yang hilang, tapi ada added value yang bisa kita dapatkan. Nah, itu apa namanya? Satu tadi adalah kalibrasi ya. Kemudian kualitas kayu dari negara lain. Salah satu apa namanya? Efeknya juga adalah ya apa namanya? Keahlian operator. Sehingga kalau di kami, saya pribadi itu sering mengajak dialog operator-operator tersebut dan memberikan transfer knowledge. Jadi kalau misalnya saya lihat mereka ada yang kurang atau bagaimana, ya saya panggil, saya ajak diskusi, saya ajak, oh ini tekniknya begini. Jadi sehingga kita dengan apa namanya, dengan operator itu bisa saling sharing, saling transfer knowledge. Bahkan mungkin saya bisa dapat dari pabrik lain, saya bagikan ke mereka juga untuk mengupgrade kemampuan para operator-operator tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jawaban saya tadi adalah satu, kalibrasi alat, ya kan. Kedua, upgrading SDM. Wah, ternyata memang untuk industri kayu ini bukan hanya sekedar di bahan dasar saja ya Bang ya, tapi pada bagian prosesnya juga ya Bang ya. Prosesnya betul. Iya, walaupun bahannya bagus tapi prosesnya salah, ya nggak bisa jadi barang yang bernilai ya Bang ya. Iya, iya, iya. Ini ada yang mengangkat tangan. Ya, eh Mbak Rizka, ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizka Zindaga, izin bertanya ya Kak ya. Ya. Ini kan tadi untuk yang diekspor tuh masih barang setengah jadi juga ya Pak? Ya. Ya, nah berarti kita belum, PT Borneo ini, ya kan benar PT Borneo Rimba Karya itu belum melakukan hilirisasi ya gitu ya Kak. Itu kenapa kira-kira? Atau mungkin ada rencana untuk melakukan hilirisasi gitu. Kita bakalan produksi dalam bentuk apa, produk jadi dulu terus diekspor atau baru dipasarkan gitu. Gimana kira-kira Kak? Oh, oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah begini. Memang semua industri itu pasti ingin ekspansi, ya kan? Semuanya seperti itu. Tetapi kan setiap kali ekspansi itu apa namanya, membutuhkan SDM juga yang mumpuni. Kalau kita mau ekspansi tetapi SDM-nya tidak mumpuni, itu tidak akan menjadi apa namanya, tidak akan jadi untung lah istilahnya. Nah, selain itu juga ada banyak kendala-kendala di negara-negara tujuan. Karena sebenarnya kayu di Indonesia ini kan semuanya kan diatur oleh pergerakannya, dipantau dan diatur oleh negara. Karena ini kan adalah salah satu komoditi yang primadona. Sehingga setiap jenis produk yang dihasilkan itu tetap harus memiliki izin-izin khusus.
tidak bisa serta-merta kita dari buat produk ini kemudian pindah tanpa melaporkan atau meminta izin. Bisa sih, kalau kita mau bikin bisa saja. Cuman apakah bisa diekspor kalau tidak ada izinnya? Jadi saya rasa semua pelaku bisnis ingin seperti itu. Ekspansi itu secara naturalnya sebuah bisnis itu pasti ingin dilakukan. Hanya saja tergantung kembali kepada eh, permodalan, kemudian SDM, kemudian perizinan-perizinan, ya, dan kemudian adalah jaringan pemasaran di negara tujuan. Apakah jaringan pemasaran di negara tujuan itu bisa memasarkan produk yang akan dihasilkan itu dengan baik. Karena kalau kita bikin tetapi tidak bisa diserap pasar di negara tujuan, ya tidak akan bisa berjalan bisnis itu. Kira-kira begitu, Mbak Oke Rizka. Pak, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan sih Pak. Ini satu-satu aja nggak apa-apa ya Pak? Baik, Yang selanjutnya tuh baik, tadi baik. Bapak menyebutkan kalau kita tuh apa produk kualitas produk di tiap negara yang diminta tuh beda-beda ya. Apalagi yang paling mempermasalahkan atau mengutamakan kualitas itu ada negara Jepang. Kira-kira untuk harga Betul. dari kayu yang diekspor ke sana itu berarti untuk negara itu tiap negara beda-beda gitu ya Kak? Ya, Tahu bagaimana? Beda-beda. betul, betul. Nilainya beda-beda. Jadi yang istilahnya berani menawar dengan harga tertinggi itu adalah Jepang, harganya cukup tinggi, tetapi memang kualitas yang diinginkan itu juga sangat tinggi. Ya. Yang kedua adalah Eropa, kemudian Amerika, kemudian ya Taiwan dan Malaysia itulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau secara value saya bisa memberikan sedikit sedikit eh, gambaran ya. Mungkin kalau dari value itu perbedaan nilai ekspor per kubik log per kubik papan barang jadi antara Jepang dan Eropa itu mungkin ya sekitar sekitar 10-15%. Gitu. Nah, dan antara Eropa dengan Amerika ya mungkin sekitar sekitar 10% lah. Nah, antara Amerika dengan Malaysia atau Taiwan mungkin sekitar 30%. Jadi eh, kira-kira bisa dibayangkan ya kalau pelaku usaha pasti carinya harga yang tertinggi. Betul begitu, Pak Akris? Betul, betul, betul. Kita cari yang paling menguntungkan. Cari yang paling menguntungkan. Ya, kira-kira Nah, begitu. Mbak Rizka, ada lagi yang mau ditanyakan atau? Eh, Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Eh, Ya, Kan kata Bapak tuh ini industri ini masih punya peluang yang gede gitu untuk pendatang baru. Nah, ya. kira-kira untuk Borneo Karya sendiri itu udah mengantisipasi nggak Kak? Atau udah memperhitungkan gerakan dari ancaman dari pendatang baru yang kira-kira akan datang di masa depan? Hmm. Persaingan. Ini persaingan dari sesama pelaku usaha di Indonesia. Kalau bagi kami sebetulnya kalau sesama dari Indonesia itu saya rasa tidak perlu bersaing karena pasarnya masih sangat besar. Bahkan kita bisa kolaborasi. Gitu. Bahkan bisa kolaborasi. Saat ini pun kami juga kolaborasi dengan pabrik-pabrik yang jauh lebih besar dari kami. Jadi pabrik-pabrik yang jauh lebih besar dari kami, kadang-kadang
jumlah produksinya tidak mencukupi untuk ekspor mereka sendiri, dan mereka pesan dari kami. Jadi saya rasa nggak inilah, dalam arti untuk industri ini sebetulnya persaingan itu nggak perlu. Nggak perlu. Bahkan kalau ada kolaborasi, saling mendukung, saling mensupport, itu malah jauh lebih lebih manis lah, lebih baik lah bagi di industri kayu ini. Eh, eh, Harap diingat juga bahwa industri ini itu adalah industri yang padat karya dan padat modal. Eh, kalau kalau istilahnya kalau kita mau cari musuh itu, wah, sangat-sangat sangat-sangat tidak disarankan lah di industri ini. Lebih baik kolaborasi saja, lebih lebih manis lah gitu. Jadi kalau misalnya ada industri-industri kecil yang mau masuk, mau berkembang atau mau mau ikut ikut juga meramaikan industri kayu ini, silahkan saja. Bahkan kita dengan senang hati mengajak kolaborasi kalau perlu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Baik. Ya, atau mau istirahat dulu Mas, minum dulu atau gimana? Oh iya, siap, siap. Ini Ya, sudah ya. ada di samping saya. Oke. Kayaknya dari tadi kok tak intens sekali ini anak-anak banyak yang bertanya, Mas Henry menjawab. Kayaknya butuh kesegarannya hakiki di Iya. tenggorokan. Nggih. Ya syukurlah kalau ini bermanfaat bagi apa kawan-kawan mahasiswa. Ya, alhamdulillah. Kan mungkin sedikit sedikit informasi Mas, Ya. teman-teman di sini itu baru semester 2. Jadi Oke. jadi mereka mungkin masih bisa dibilang itu karena masih baru, mereka sedang explore ya, sedang Ya. explore mencari-cari, oh sebenarnya itu teknik industri itu seperti apa. Nah, kuliah temu ini mungkin bisa memberikan mereka sebuah pandangan bahwa industri itu sebenarnya itu kan banyak, nggak harus Banyak industri sekali. ya. Nah, misalnya mungkin salah satunya itu di sini di industri pengolahan kayu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Mas yang terkait Siap, pertanyaan tadi siap, dari siap. Mbak Alia Dwi Ramadhani, NIM-nya itu 25. Oke, Ya. ada dua pertanyaan di sini Mas. Yang Ya. pertama itu apa saja tindakan atau perlakuan yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti meja miring atau belahan atau roller yang melengkung. Nah, lalu Ya. pertanyaan kedua itu bagaimana cara meningkatkan kualitas kayu di Indonesia dan seberapa besar industri kayu mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Ya. Wah, Ya. ini udah siap ancang-ancang kayaknya Mas ini mau Ancang-ancang iya kayaknya. ancang-ancang. Mungkin berminat masuk ke industri pengolahan kayu. Ini ini kelihatannya calon-calon kolaborator ini. Ya, amin, amin, amin. Gitu. Jadi saya jawab Mbak Alia ya. Tindakan atau perlakuan yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti meja miring, belahan miring, roller melengkung, dan lain-lain. Tindakan-tindakannya secara umum adalah kalibrasi ulang. Ya, kalibrasi ulang. Jadi ya kalau seperti meja miring itu mau nggak mau harus di-scrub. Satu meja itu mungkin dikupas sekitar 1 mili atau 2 mili itu. Jadi ya kalibrasi ulang lah. Nah, belahan miring pun juga seperti itu. Kalau belahan miring, kalau misalnya memang apa namanya kereta belahnya tidak mampu menghadapi belahan yang seberat itu, ya berarti harus dikecilkan lagi di lapangan. Mungkin menggunakan apa gergaji mesin atau chainsaw. Jadi misalnya tadinya chainsaw-nya hanya untuk potong panjang, tapi ini juga bisa untuk membelah, dibelah dua, baru kemudian masuk ke mesin breakdown. Kemudian untuk roll melengkung,
Untuk roll melengkung itu biasanya yang kami lakukan adalah kalau misalnya melengkungnya itu hanya sedikit, ya kemudian itu hanya dibubut saja, diluruskan. Tapi kalau melengkungnya sudah terlalu ekstrim, mau tidak mau harus diganti. Eh, saya tadi sempat cerita tadi yang mengenai kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang itu memang sebuah apa namanya ya treatmentnya itu tidak murah, ya berbiaya lah, berbiaya dan memakan waktu. Contoh soal adalah meja miring. Meja miring itu kalibrasinya harus disekrap. Itu biayanya per satu meja mungkin sekitar 1,5 juta dan lamanya itu adalah antara anggap saja 3 hari. Berarti selama 3 hari mesin yang dikalibrasi ulang itu, yang mesin yang mejanya disekrap itu tidak bisa produksi. Kalau kita bicara kapasitas produksi, misalnya per hari itu satu mesin menghasilkan input 10 kubik. Kalau 3 hari berarti kan 30 kubik. Kalau 30 kubik itu, kalau misalnya apa namanya biaya yang diterima sekitar 300.000, berarti kan dalam 3 hari itu pabrik kehilangan 9 juta. Hanya dari proses yang tidak terlaksana. Kemudian dari biaya scrapnya sendiri 1,5 juta. Berarti itu biayanya untuk ngeragati istilahnya ya, ngeragati mesin mejanya itu sendiri udah 10,5 juta. Belum kalau kita harus membayar biaya buruh yang tidak bekerja. Jadi memang biayanya cukup tinggi dan waktunya cukup cukup lama. Tetapi kalau kita bicara rendemen atau wood recovery hasil kayu, eh, apa namanya per per kubik per kubik kayu yang dijual di ekspor itu per kubiknya itu mencapai nilai 1.600 US dollar dengan kualitas yang prima ya, kualitas yang nomor satu ya. Jadi menurut saya itu bisa apa namanya kawan-kawan mahasiswa bisa menghitung itu nanti kalau misalnya kita lakukan seperti ini recovery-nya berapa lama, apa BEP-nya atau kembali modalnya itu kita keluarkan uang 10,5 juta kembali modalnya berapa lama dan setelah itu untung misalnya dihitung wah ini dalam waktu 3 hari aja bisa atau seminggu aja bisa kembali karena tingkat wood recovery yang naik misalnya naik 0,5% saja itu kan sudah cukup cukup banyak itu ya kan. Nah, kira-kira seperti itu apa namanya pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi maintenance atau kalibrasi ulang. Kemudian kedua, bagaimana cara meningkatkan kualitas kayu Indonesia dan seberapa besar industri kayu mampu mendongkrak perekonomian Indonesia? Saya tidak hafal betul untuk sumbangsih eh, devisa, tapi kalau menurut saya, ya seingat saya ya itu di bawah dari tapi buat saya ini adalah industri yang padat karya. Satu industri itu eh, memakan menarik atau menyerap tenaga kerja itu cukup banyak. Dalam arti kalau misalnya kita apa namanya kita lihat dari di posisi dia di hutan, itu mungkin satu perusahaan HPH itu karyawannya aja sudah ratusan. Kemudian industri itu juga menopang menopang bisnis lain yaitu
sarana transportasi. Jadi misalnya tongkang, pengadaan tongkang, kemudian trucking itu sendiri sudah menyerap tenaga kerja berapa banyak. Pada waktu sampai di Semarang dan dilakukan proses produksi, itu masing-masing perusahaan atau masing-masing pabrik itu bisa menyerap tenaga kerja berapa banyak. Jadi mungkin anggap saja misalnya satu pabrik itu 100 orang. Kita bicara 10 pabrik itu sudah 1.000 orang. Padahal industri kayu itu sangat banyak, baik di Semarang maupun tersebar lah di Semarang, di Surabaya, Gresik, di Tangerang. Jadi sangat banyak. Mungkin secara value itu tidak banyak, kalah lah dibanding dengan yang lain. Tetapi secara penyerapan tenaga kerja itu sangat tinggi. Jadi saya rasa ini salah satu yang juga menopang perekonomian Indonesia. Kemudian untuk peningkatan kualitas kayu yang berasal dari Indonesia itu tidak bisa tidak, kita harus bisa mendidik atau melatih para operator-operator yang yang melaksanakan. Jadi ya harus ada proses pendidikan atau regenerasi supaya operator-operator itu tetap mempunyai standar skill yang sama gitu. Untuk ya kalau untuk proses perizinan itu sebetulnya ada, tapi itu biar biar mungkin pihak pihak lain lah yang Yang lain menjelaskan. aja guys. Wah, berarti memang luar biasa ya Mas ya. Oh, untuk wilayah apa namanya pengolahan kayu ini bisa dibilang itu wah sektor manapun bisa masuk ya Mas ya. Entah itu lulusan dari teknik, entah itu lulusan dari hukum Betul yang sekali, untuk perizinan, lulusan betul dari sekali. ekonomi yang untuk nanti peran lagi wah memang berarti eh, pengolahan kayu ini tuh memang sebenarnya itu bukan dikhususkan untuk teknik saja sebenarnya, tapi memang Betul sekali. lulusan lain pun bisa berpartisipasi dalam Ya, bidang ini juga. betul sekali. Oke, ini masih ada yang bertanya Mas. Wah, saking Ya, semangatnya ini pertanyaan itu terus berdatang dan bergulir ya Mas ya. luar biasa. Luar biasa. Ya, patut diapresiasi ini. Mungkin apresiasinya dengan penambahan nilai ya. Tapi wah, senang banget anak-anak kayaknya ini. Oke. Ya, mungkin Ya, ini dari saudari Hana Alfa Asmi NIM ada 53. apa? Ini ya. Ya, ya. Nah, industri kayu ini memiliki peluang yang besar dalam dunia bisnis. Wah, sudah mulai bicara tentang uang ini bisnis. Nah, ini sudah Mengingat terancam kelihatannya. Indonesia, mengingat Indonesia memiliki SDA yang melimpah. Ya, Namun lama-kelamaan mungkin saja suatu saat SDA ini akan habis. ya. Nah, pertanyaan pertamanya ini tuh bagaimana perusahaan industri kayu di Indonesia tuh dapat memastikan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, itu praktik penebangan kayu dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, lalu yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan? Wah, ini penggiat lingkungan kayaknya nih, Mas. Luar biasa ini. Iya, penggiat lingkungan ini ya. Pertanyaannya ini sangat bagus dan sangat kritis ini. Iya, ini pecinta alam ini sebenarnya ini penggiat tingkat ekosistem. Ini. Nggih, pripun niki, Mas? Baik. Siap, saya jawab ya. Ini sebetulnya pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 itu jawabannya sama. Bagaimana Hmm. perusahaan industri kayu di Indonesia memastikan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dan kemudian upaya apa yang dilakukan untuk minimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Eh, jadi sudah ada peraturan pemerintah karena memang untuk industri kayu ini diregulasi oleh pemerintah. Peraturannya itu menyebutkan
ada penanaman kembali. Jadi untuk setiap pohon yang ditebang harus dilakukan penanaman kembali. Dan itu sudah dilakukan dan diimplementasikan sudah sejak lama. Setiap pohon, jadi setiap kali akan dilakukan penebangan, sebelumnya harus melaporkan kepada dinas yang terkait berapa jumlah pohon yang akan ditebang, kemudian areal penebangannya seluas apa, itu semuanya harus dilaporkan dulu. Setelah dilaporkan, kemudian dikeluarkan izin. Nah, setelah itu baru dilakukan penebangan. Nah, setelah penebangan itu selesai, itu biasanya izin itu diajukan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada satu blok yang ditebang, kemudian bergeser ke blok lain, bergeser ke blok lain. Nah, setelah dilakukan penebangan, kemudian dilakukan penanaman kembali. Nah, dilakukan penanaman kembali untuk jenis-jenis kayu yang komersil. Jadi itu sudah dilakukan upaya yang dilakukan untuk minimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan kelestarian hutan itu sudah dilakukan sejak lama berupa penanaman kembali. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah praktik penebangan kayu dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab? Itu pun juga kami di industri kayu itu juga tadi kan di presentasi saya itu ada logo sertifikat Indonesian Legal Wood. Jadi tidak semua perusahaan kayu itu memiliki itu. Dan untuk memiliki itu kami harus mendapatkan perizinan harus diverifikasi secara berkala oleh dinas-dinas terkait memastikan bahwa kayu yang masuk ke dalam industri kami itu semuanya adalah kayu legal, bukan kayu yang dari perdagangan ilegal. Nah, otomatis kalau kayunya itu kayu legal berarti secara penebangan pun aturan-aturannya juga sudah ditaati, prosesnya sudah benar, kemudian secara prosedur-prosedurnya juga semua sudah dilaksanakan. Kira-kira itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Hana Aufa. Jadi sudah ada regulasi-regulasi dari pemerintah, baik itu penanaman kembali maupun pengaturan yang tadi saya ceritakan itu setiap satu batang kayu itu harus memiliki barcode yang bisa dilacak, itu semuanya sudah ada perangkatnya dan sudah secara perusahaan kami juga sudah melaksanakan sehingga kami bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Oke, eh, eh, mungkin saya sedikit terpantik Mas ya untuk pertanyaan Siap. lanjutan pertanyaannya. Nah, tadi kan perusahaan yang PT Borneo ini kan hanya melakukan proses manufakturnya aja ya, Mas Betul. ya. Ya, kan tadi kan di awal itu untuk yang bagian loggingnya itu sudah ada sendiri. Ya, Nah, terus nanti itu akan ditawar atau akan dibeli oleh pihak PT Borneo. betul. Nah, berarti kan di sini kan pihak PT Borneo ini kan apakah ikut turut andil juga nanti dalam proses berkelanjutan ini ya, yang itu kayak semacam penanaman kembali atau tidak ya, Mas? Oh, kalau secara proses secara langsung itu tidak, Oke. Hmm. tetapi secara biaya kami juga sudah ikut berpartisipasi karena setiap batang kayu yang turun itu semuanya sudah
eh, eh, bayar iuran pemerintah daerah, ya kan? Itu semuanya resmi dan itu setiap batang kayu yang turun itu pasti sudah ada faktor biaya itu. Dan saya harus mengatakan bahwa ya kami berpartisipasi dalam proses itu meskipun tidak secara langsung. Oke, mungkin dicukupkan dulu ya untuk pertanyaannya ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari mungkin diskusi kita hari ini, Mas, bahwa berarti mungkin bidang pengolahan kayu ini tuh bisa dibilang itu untuk bagian Indonesia itu masih kecil ya, Mas ya. Ya, Betul itu sekali. masih kecil sekali. Padahal itu untuk wilayah peluangnya itu sangat besar sekali. Apalagi itu wilayah impor impor ekspornya, terutama bagian ekspornya, terutama bidang-bidang apa produk-produk kayu tertentu. Contohnya dari PT Borneo itu adalah dari kayu keruing, ya dari keruing untuk Ya, pellet ya untuk bagian dasar untuk truknya. Nah, berarti bisa dibilang ya, bahwa nantinya mungkin ke depannya bahwa pengolahan kayu ini bisa jadi lebih berkembang daripada sekarang. Ya, ke depannya mungkin betul sekali. Semoga akan jauh seperti itu. lebih banyak kayu-kayu atau mungkin SD apa sumber daya alam yang sekiranya belum dimanfaatkan lebih ya akan dimanfaatkan jauh lebih baik daripada sekarang ya Mas ya. Dan mungkin PT Baik, Borneo betul. malah akan menambah cabang-cabang lain ya Mas ya. Amin, 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 Insya amin. Allah, amin. Ya, mungkin kita akan cukupkan sesi sharingnya untuk kali ini. Saya kembalikan lagi ke MC kita yaitu Rizka Sinaga. Oke, terima kasih. Nampaknya itu berlangsung dengan baik ya teman-teman. Sangat lancar, banyak yang bertanya juga. Terima kasih Bapak Henry, Bapak Henry Sundoro atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu semoga nanti bisa juga kita implementasikan atau bisa kita ingat di kedepannya gitu. Terus terima kasih juga untuk Bapak Aklis yang telah menemani jalannya kuliah kami pada siang hari ini. Acara dan sekarang kita tiba di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC ya sebentar Pak. Baik, sebelum acaranya ditutup, mungkin izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun ya. Pulau Irian elok dan bersih. Hujan indah rintik-rintiknya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman dimohon untuk tidak meninggalkan meeting terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kuliah kamu hari ini. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam ya teman-teman. Oke, ya sebentar. Ini belum kah? Ayo bisa on cam guys. Kamu aja nih, sumpah. Ya. Wow. Ya. Oke, kita mulai ya sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Udah? Oke. Sekian acara untuk hari ini. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Terima Hendro kasih ya sudah bisa semuanya. menyempatkan Oke. ini. Ya, salam dari Pak Kacur, Pak Sugeng ini. Ya, salam. Baik, terima Ya, kasih. Terima kasih. Salam, salam balik. ini.